Hai, welcome to Exopos Karya. Saya Hardi Putra Pratama, arsitek bagian dari tim studio Rancang Reka Ruang. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang Ark House. Ark House ini sendiri adalah sebuah hunian 2 lantai yang terletak di Kota Kupang, lebih tepatnya. Setelah melakukan diskusi virtual dengan Bapak Rongki selaku klien, kami menemukan sebuah habit dari beliau, yaitu berkumpul. Jadi beliau ini memiliki kebiasaan berkumpul entah itu bersama keluarga maupun bersama teman-temannya. Jadi nanti untuk bangunan ini kita akan mendesainkan sebuah bangunan dengan ruangan-ruangan berkumpul yang lega seperti itu agar mengakomodasi dari kebiasaan klien. Bangunan ini berdiri di atas sebuah lahan berluasan 216 meter persegi. Kebetulan untuk proyek kali ini, Bapak Rongki memberikan 100% kebebasan kepada kami untuk mengeksplor bangunannya. Oke, jadi kita langsung saja ke bagian pertama yang akan kita temui saat memasuki rumah ini, yaitu carport. Di carport ini kami desain dengan bentuk yang simple, minimalis, modern. Kita menggunakan acian expose di sana, lalu sedikit cat dan juga penggunaan batu-batu alam. Lalu untuk ceilingnya kami menggunakan GRC dengan warna natural untuk memberikan kesan sejuk kepada area carport ini. Di area carport terdapat sebuah taman mini dan juga taman vertikal di bagian belakang untuk menambah kesan sejuk dari area carport ini, karena kami menginginkan walaupun bangunan ini cukup memakan hampir seluruh lahan, tapi kami tetap ingin memasukkan elemen-elemen hijau kepada bangunan ini, seperti itu. Lalu setelah carport kita akan masuk ke area teras. Di teras ini terdapat sebuah pintu dengan 2 bukaan, yaitu pintu utama untuk masuk ke dalam bangunan ini. Untuk bukaan-bukaannya itu cukup besar. Di bagian kiri dari pintu masuk itu di situ terdapat sebuah taman kecil untuk memberikan sebuah visual yang sejuk untuk bagian ruang keluarga dari rumah ini. Lalu untuk ventilasi atau bovennya itu kami desain sedikit terasa klasik di sana. Kami menggunakan bentuk-bentuk bulat untuk memberikan kesan pertama dari konsep utama bangunan ini. Lalu kita lanjut ke ruang tamu. Ruang tamu ini kami desain tidak terlalu besar karena kebanyakan dari orang-orang yang akan berkunjung ke rumah ini, orang-orang seperti teman atau keluarga itu pasti langsung diajak entah itu ke ruang keluarga atau ke ruang-ruang lainnya untuk berkumpul. Untuk bagian depan dari ruang tamu terdapat 3 bukaan yang cukup besar dengan bentuk bulat. Ini yang salah satu ikon dari bangunan ini, yaitu bentuk-bentuk bulat. Jadi kami coba memberikan kesan-kesan art di sana dengan beberapa peletakan untuk menguatkan dari konsep utama bangunan ini. Bukaan ini memberikan sebuah visual yang unik ya. Jadi saat tamu dan klien sedang mengobrol seperti itu akan mendapatkan sebuah pencahayaan yang unik karena terdapat jendela-jendela bulat di sana. Untuk ruang keluarga kami desain cukup lega. Jadi untuk ruang keluarga juga ini kami arahkan ke bagian bawah tangga. Jadi di bawah tangga ini akan kami desainkan sebuah taman mini. Jadi nanti di taman ini akan menjadi taman kering yang akan diletakkan tanaman-tanaman dengan pot-pot seperti itu. Untuk dapur dan ruang makan kami desain dengan konsep open plan. Jadi dengan luasan yang cukup lega dan juga menghadap ke arah taman belakang. Jadi untuk pencahayaan alami juga untuk ruang makan dan dapur ini cukup maksimal untuk penggunaan cahaya alaminya. Jadi untuk mengakomodir habit dari Bapak Rongki, ruang-ruangan tadi ada 3 ruangan itu, yaitu ruang keluarga, ruang tamu, dan ruang makan dan ruang dapur itu kami desain open plan semua. Jadi
suatu saat nanti jika mungkin banyak tamu yang datang, itu bisa di-extend seperti itu, jadi bisa luas, jadi kelihatannya ruangan itu. Lalu setelah ruang tamu itu kita akan menemui ruang wastafel dan juga kamar mandi. Untuk kamar mandi dan ruang wastafelnya ini mendapatkan pencahayaan alami yang baik juga. Lalu di bagian selatan dari bangunan ini kita akan menemui area-area private. Jadi setelah kita dari dapur tadi, kita akan melalui sebuah ruang transisi. Di situ terdapat ada tangga dan juga akses untuk menuju ke taman belakang. Setelah dari area transisi itu kita akan menemui area private dari bangunan ini. Jadi di situ terdapat 2 kamar dengan 1 kamar utama yang memiliki kamar mandi dalam. Jadi untuk 2 kamar ini masing-masing memiliki pencahayaan alami yang baik. Setelah kita membahas tentang lantai 1, kita akan lanjut ke lantai 2. Jadi untuk mengakses lantai 2 terdapat sebuah tangga dengan ukuran yang cukup lega. Di area tangga ini kami letakkan sebuah bukaan yang cukup besar untuk menerangi area tangga ini. Dari tangga kita pertama-tama akan ke area private dulu. Jadi seperti di lantai bawah, jadi ada 2 kamar lagi di lantai atas dengan posisi yang sama di bagian selatan, juga dengan 1 kamar utama yang memiliki kamar mandi dalam. Kedua kamar ini memiliki pengawaan alami yang baik karena memiliki bukaan-bukaan yang langsung mengarah ke bagian luar ruangan. Lalu kita lanjut ke ruang transisi. Ruang transisi ini masih menerus dari yang lantai bawah. Jadi terdapat bukaan yang besar untuk mengarah ke taman belakang, dan juga di situ terdapat tangga putar untuk maintenance ke area atas bangunan. Lalu setelah dari area transisi tersebut, kita akan menemui sebuah ruang pantry ya. Jadi kami meletakkan sebuah pantry di atas, jadi untuk pengguna bagian atas jika ingin misalnya masak-masak yang kecil seperti itu tidak perlu turun ke bawah. Di area ini terdapat sebuah void. Void ini kami fungsikan sebagai sebuah area sirkulasi udara dari atas ke bawah dan juga sebaliknya, dan juga untuk pencahayaan alami seperti itu. Setelah void ini terdapat juga 1 kamar lagi di bagian barat dari bangunan ini. Ruangan ini karena dia berhadapan langsung dengan arah barat, jadi di situ untuk bukaan ke arah baratnya kami desain dengan penutup yang solid, jadi tidak menggunakan kaca. Lalu di bagian utaranya yang kami letakkan bukaan yang besar dengan menggunakan kaca di sana. Di bagian barat dari kamar ini juga kami letakkan sebuah taman kecil untuk memberikan kesan sejuk kepada area kamar. Lalu masih di lantai 2, di situ terdapat sebuah ruang cuci jemur dan juga kamar mandi. Untuk area cuci jemurnya ini kami letakkan semi outdoor. Jadi untuk dinding-dindingnya kami desain dengan dinding full roster. Jadi ini untuk memaksimalkan penggunaan penghawaan alami, tapi juga memberikan privasi kepada area cuci jemur ini. Untuk atapnya itu kami menggunakan atap yang semi transparan. Jadi untuk cahaya yang masuk itu kami coba minimalisir, tapi tetap memberikan pencahayaan alami yang baik kepada area cuci jemur ini. Selanjutnya ada 1 area yang cukup unik. Jadi ini adalah area berkumpul seperti balkon yang kami letakkan di bagian utara. Alasan kami meletakkan di bagian utara karena ingin menghindari area panas di bagian barat, dan juga karena ada view laut untuk area balkon ini di bagian utara dari bangunan. Jika dilihat dari luar, kami menggunakan komposisi-komposisi yang unik untuk bangunan ini. Jadi, jika dilihat sekilas, kesan kontemporer itu sangat terlihat dari bangunan ini. Kami menggabungkan garis-garis simetris dan juga garis-garis lengkung di sana untuk menciptakan sebuah proporsi yang unik untuk rumah ini. Lalu terdapat sebuah masa yang cukup besar di sana dengan warna abu dan juga sebuah list dari kayu. Ini akan menjadi sebuah point interest dari bangunan ini. Lalu penerapan tekstur kayu, lalu penggunaan seperti batu alam dan juga penggunaan tanaman-tanaman vertikal, itu kami gunakan untuk memberikan kesan sejuk kepada bangunan ini. Lalu bentuk-bentuk yang tegas, lalu geometri-geometri yang unik kami gunakan pada bangunan ini agar bangunan ini tetap terkesan modern, tapi tetap juga memberikan kesan yang beda dari bangunan-bangunan di sekitarnya. Untuk kasus pada proyek kali ini, kami mencoba meminimalisir bukaan-bukaan besar pada bagian depan fasad ya. Jadi yang menghadap ke barat, kami coba
untuk diminimalisir bukaan-bukaan kaca. Untuk bagian depan mungkin hanya terdapat sebuah kaca besar itu yang mengarah ke ruang tangga. Lalu untuk pagarnya kami desain dengan menggunakan geometri-geometri yang kami ambil juga dari bangunannya. Jadi untuk materialnya juga sama, material-material seperti batu alam, lalu ada tanaman-tanaman dan juga material-material modern seperti metal di sana itu kami gunakan agar si pagarnya ini tetap menyatu dengan konsep utama bangunan. Lalu di balik pagar ini sebenarnya masih terdapat sebuah tanah kosong yang juga berfungsi sebagai GSB dan juga kami manfaatkan sebagai bukaan taman dari bangunan ini. Untuk mencapai bentuk-bentuk yang tegas dari bangunan ini, kami menggunakan atap-atap yang cukup landai. Di sini kami menggunakan material UPVC yang dapat memberikan kesan bangunan yang modern karena untuk kemiringannya itu bisa cukup landai seperti itu, jadi bisa menampilkan kesan yang modern karena garis-garis tegas yang kami tampilkan dari bangunan ini. Lalu sebagai pemisah atau seperti transisi antara dua gubahan yang cukup besar, kalau kita lihat dari depan terdapat sebuah massa yang menggunakan geometri lengkung dan juga massa yang menggunakan geometri lurus vertikal yang kuat. Itu kami coba memberikan sebuah masa transisi bagian tengah yang di atasnya itu bisa diletakkan area tandon dan juga area ini bisa dimanfaatkan sebagai area maintenance dari bagian atas bangunan ini. Oke teman-teman, jadi untuk project Ark House dari daerah Kupang ini dengan Pak Rongki sebagai kliennya, ini kami mengharapkan bangunan ini akan terlihat unik dari bangunan-bangunan di sekitarnya dan juga tetap mengakomodir dari habit klien seperti itu. Oke teman-teman, sekian expose karya kita kali ini tentang Ark House. Jika belum subscribe, silahkan subscribe untuk mengikuti updatean-updatean kami selanjutnya. Jika ingin berdiskusi, silahkan tulis di kolom komentar. Jika konten-konten kami menarik, silahkan share ke teman-teman kalian. Lalu untuk karya-karya kami lainnya, silahkan cek di link deskripsi untuk menuju ke web dan juga ke Instagram kami. Sampai jumpa di expose karya selanjutnya.